Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim man naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al huda wad dilal 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keistimewaan Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Ikhtisasuhu radhiyallahu anhu bi su'udin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dhahrihi yauma Uhud. Pernah suatu saat beliau punggungnya menjadi pijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari terjadinya perang Uhud. Fa'an Abdullah bin Zubair, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu an abihi Zubair bin Awam, kana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud dir'ad. Nabi menggunakan dua baju perang saat perang Uhud. Fadhahaba liyanhadha ala sakhratin falam yastati'. Nabi ingin naik ke satu batu yang besar, dicoba naik enggak bisa. Akhirnya fabaraka Talhat bin Ubaidillah tahtahu. Sayyidina Talha meletakkan badannya, barokah itu namanya seperti onta itu ketika mau ditunggangi, itu namanya barokah. Bukan barokah ya, barokah. Makanya istilah mabruk itu sebetulnya salah, karena mabruk itu onta yang posisinya duduk untuk ditunggangi. Yang benar aslinya mubarak, tapi karena kesalahan itu sudah menjadi tradisi dari dulu, dari orang Arab, bukan dari orang Indonesia. Mabruk itu bukan dari orang Indonesia, dari sana sudah menjadi tradisi. Akhirnya kesalahan yang dibenarkan dipakai, tapi bahasa aslinya yang benar mubarak. Nah, akhirnya duduk itu Talha seperti duduknya onta untuk ditunggangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan pijakan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa naik di atas batu besar tersebut. Kan saat itu posisinya perang Uhud, Nabi punya strategi di atas gunung untuk menguasai medan pertempuran. Karena apa? Ibarat kalau mau manah, kalau dari atas, yang biasanya kalau datar gini kecepatannya 30-40 km per jam, kalau dari atas lebih kencang karena ada daya gravitasinya. Itu yang dipilih oleh Nabi. Makanya Nabi selalu memberikan waspada kepada sahabatnya saat untuk perang Uhud itu jangan turun. Apapun yang terjadi jangan turun. Lah Nabi untuk ngatur itu butuh naik ke tempat yang lebih tinggi. Saat itu Talha menjadi pijakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Sayyidina Talha menjadi pijakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengucapkan, didengar oleh Zubair bin Awam, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talha. Talha layak masuk surga, pantas masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kemuliaan Sayyidina Talha bin Ubaidillah, ikhtisasuhu radhiyallahu anhu biyaum Uhud. Beliau mendapatkan keistimewaan hari terjadinya perang Uhud itu harinya Talha bin Ubaidillah.
Ibaratnya kalau ada sesuatu yang terjadi di hari itu kemudian diistimewakan, pasti ada orang-orang tertentu yang punya andil besar. Hari proklamasi, yang ikut andil besar di situ siapa saja? Ada dari presidennya, dari wakil presidennya, dari yang nulis naskahnya, dari yang menjadi tempat untuk digunakannya, semuanya bersejarah. Lah, yang diunggulkan di dalam perang Uhud dari berbagai macam kejadiannya, ikonnya siapa? Thalha bin Ubaidillah. Ini hari keberuntungannya Thalha bin Ubaidillah. Kenapa? Selalu bersama Nabi, dan istimewanya lagi menjadi pijakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Abu Bakar idza dzakar yauma Uhud qala dzalika kullu yaum Thalha." Ketika Sayyidina Abu Bakar itu ngingat-ngingat perang Uhud, kata Sayyidah Aisyah, kalau sudah cerita tentang perang Uhud, katanya Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar itu selalu mengatakan hari itu adalah harinya Thalha. Mendapatkan, kalau bahasa sekarang itu menang banyak. Ya, menang banyak. Kemudian yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira'in, huwa wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair. Fataharrakatis sakhrah. Kebersamaan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat tentang kebersamaan beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, pernah Rasulullah berada di Gua Hira bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha dan Sayyidina Zubair. Sehingga saat mereka berkumpul itu batu yang menjadi pijakan mereka getar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihda, tenanglah, fama alaika illa nabiyyun au siddiqun au syahid. Yang di atas kamu ini adalah nabi, siddiq dan syahid. Semuanya itu selain Sayyidina Abu Bakar syahid, Sayyidina Umar syahid, Sayyidina Utsman syahid, Sayyidina Ali syahid, Sayyidina Talha syahid, Sayyidina Zubair juga syahid. Semuanya syahid. Karena itu diriwayatkan Nabi SAW pernah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, man arada an yanzura ila syahidin yamshi ala rijlih falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Siapa yang ingin melihat syahid, bahasa syahid itu orang yang mati dalam peperangan, kan gitu, yang di dalam peperangan itu menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, atau orang yang sudah mati saat melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah seperti mencari ilmu ya, dan banyak hal, itu yang dinamakan syahid. Artinya orangnya sudah tidak bernyawa secara duniawinya. Tapi Nabi SAW mengatakan, man arada an yanzura ila syahidin yamshi, siapa yang pengen lihat orang syahid tapi masih berjalan menggunakan kedua kakinya, dalam masa hidupnya dia sudah dikatakan syahid. Siapa? Maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Karena itu Nabi SAW sudah mengisyaratkan bahwa beliau ini calon syahid, sebagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair bin Awam. Zikru marwiyatihi wa man talaqa anhu. Ini ada beberapa orang yang diambil riwayat, artinya beliau menuntut ilmu darinya, dan orang-orang yang mengambil ilmu dari beliau. Lahu iddatu ahadits ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diambil oleh anak-anaknya seperti Sayyidina Yahya, Musa dan Isa. Kemudian
ada dari Qais bin Abi Hazim, Abu Salamah bin Abdurrahman, dan Malik bin Amir, dan selain daripada mereka yang menimba ilmu dari Talha bin Ubaidillah. Beliau wafat saat itu beliau di tombak di perang Jamal. Perang Jamal itu dua belah pihak muslimin, antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekali lagi, wa ma jara bainas sahabi naskutu. Antara para sahabat kita enggak ikut campur, karena setiap dari mereka adalah mujtahid, likullin minhum mujtahid. Mereka semuanya adalah magamnya adalah mujtahid, sehingga yang benar mendapatkan pahala double, yang salah dapat pahala satu. Nggak ada yang dosa dari mereka, nggak ada yang dosa. Karena itu kita menghormati perbedaan di antara mereka, memuliakan mereka semuanya tanpa terkecuali. Adapun perselisihannya, tetap terjadi perselisihan antara mereka karena memang manusia. Nah, kalau ada nabi di antara mereka nggak mungkin terjadi. Karena apa? Langsung wahyu yang turun. Sedangkan ini nggak ada wahyu, hanya ilmu yang didapat dari Rasulullah, memiliki pemahaman yang berbeda, dan itu wajar. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan antara umat itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhasil terpecahlah antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah. Sayyidina Talha itu berada di barisannya Sayyidah Aisyah. Begitu juga Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Karena itu mereka keduanya syahid. Sayyidina Zubair dan Sayyidina Talha syahid. Saat itu beliau dilempar tombak oleh Marwan bin Hakam, yang selalu bermasalah mulai zamannya Sayyidina Utsman. Mulai zamannya Sayyidina Utsman, ini Marwan bin Hakam bermasalah. Yang diincar oleh Sayyidina Ali, Marwan bin Hakam. Saat perang Jamal juga ikut di barisannya Sayyidah Aisyah. Nah, saat itu lagi terkecamuknya perang, berhadapan antara Zubair bin Awam dan Talha ini dengan Sayyidina Ali. Diingatkan apa yang disabdakan Nabi kepada mereka berdua, dan di hadapan Sayyidina Ali, bahwa akan terjadi fitnah dan kebenaran pada Ali. Saat itu mundur dari peperangan akhirnya. Lah di situ Zubair dibunuh. Zubair bin Awam dibunuh oleh kelompok mereka sendiri yang bergabung di kelompoknya Sayyidah Aisyah. Ya, biasa ya, dalam peperangan itu ada penyusup, dalam sebuah perjuangan itu ada penyusup. Karena itu jangan mau los-losan, polos-polosan. Apalagi orang yang belum kita kenal bergabung dengan kita terus tangkat. Hati-hati. Bukan kita suudzon, cuma harus waspada karena kita baru kenal. Pasti dalam suatu perjuangan ada penyusup dimanapun, di dalam perjuangan apapun pasti. Karena itu harus waspada. Bukan suudzon, tapi harus waspada. Nah, ini seperti hal ini terjadi. Begitu juga Talha. Talha ketika berbalik arah mau mengundurkan diri, ditombak mengenai kakinya, bahkan fawaqa'a fi aini rukbatih, pas di lututnya. Lah famazala damu yasihu ila anmat. Darah ini selalu mengalir sampai beliau wafat. Gak berhenti, terus. Kenapa kok gak ditutup? Karena kalau ditutup itu bengkak kayak mau pecah. Makanya dibiarkan tetap mengalir. Dibiarkan tetap. Nah, saat itu meninggalnya pada bulan Jumadil Ula. Pada Jumadil Ula tahun ke-36 dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau berusia 64 tahun. Usianya 64 tahun. Beliau memiliki putra putri sebanyak 14. Nah, anaknya 14. Asyru banin 10 laki wa arba' banat 4 perempuan. Itu jumlah anaknya Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pejuang seperti sebagaimana para sahabatnya Nabi, khususnya Sayyidina Talha. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelompokkan kita ma'asy syuhada, orang-orang yang syahid, bersama sayyidus syuhada, bersama para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.